Lebah kelanceng atau lebah trigona tidak memiliki jarum penyengat, sehingga dinilai oleh banyak orang lebih aman untuk dibudidayakan, termasuk oleh seorang pemula sekalipun. Meski tidak sepopuler madu biasa, budidaya madu kelanceng juga memiliki sisi ekonomis bagi peternaknya. Beda spesies lebah, maka beda pula jenis madu yang dihasilkannya. Dari harganya, madu kelanceng berharga lebih mahal dari madu biasa karena memang lebah kelanceng tidak menghasilkan madu yang berlimpah, yakni hanya sekitar 100 hingga 200 mili saja per 3 bulan. Biasanya untuk 150 mili madu dihargai Rp100.000. Madu kelanceng ialah madu yang dihasilkan dari lebah tak bersengat spesies trigona yang bertahan hidup dengan cara menggigit, bukan menyengat. Sementara madu yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat merupakan madu dari lebah penyengat spesies Apis. Salah satu perbedaan fisik kedua spesies lebah ini dapat dilihat dari bentuk sarangnya. Sarang lebah madu spesies Apis berbentuk heksagonal, sedangkan sarang lebah kelanceng berbentuk seperti pot atau kendi bulat yang melintang secara horizontal. Madu kelanceng menghisap nektar dari bunga-bungaan. Jika biasanya madu memiliki rasa manis, madu kelanceng memiliki rasa sedikit asam. Selain itu, madu jenis ini juga lebih encer dibanding madu lainnya. Walaupun begitu, madu kelanceng memiliki banyak penggemar karena khasiatnya yang luar biasa. Wah, makin penasaran dengan budidayanya? Simak video kami hingga selesai. Berikut ini langkah-langkah sukses budidaya madu kelanceng versi Agrotech. Pertama, kenali lebih jauh lebah ini. Persiapan yang cukup penting dilakukan oleh pemula sebelum memulai budidaya lebah kelanceng adalah mengenali karakteristik lebah kelanceng itu sendiri. Di samping itu, peternak pemula harus mengenali seperti apa ratu lebah kelanceng, lebah pekerja, lebah kelanceng muda, serta telurnya. Hal ini penting loh untuk diketahui agar kita tidak melakukan kekeliruan yang fatal ketika memindahkan koloni lebah kelanceng dari alam ke kandang atau stup yang sudah dipersiapkan. Kedua, pilih lokasi yang tepat. Mempersiapkan lokasi budidaya juga sangat penting. Di samping itu, lokasi budidaya untuk menempatkan kandang atau stup yang berisi koloni lebah kelanceng harus aman dari predator. Semut dan capung berpotensi menyerang sarang lebah kelanceng. Kondisi lingkungan sekitarnya juga harus diperhatikan. Sebaiknya diletakkan di tempat yang jauh dari kebisingan. Konon katanya, suara mesin cuci saja mereka tidak suka. Budidaya lebah kelanceng yang aman untuk pemula tentu harus berada di lokasi yang memiliki vegetasi atau tanaman yang cukup. Vegetasi atau tanaman berbunga inilah yang nantinya akan menjadi sumber makanan lebah kelanceng yang Anda budidayakan. Jika lingkungan Anda tidak memiliki vegetasi yang cukup, Anda juga bisa memulai budidaya dengan terlebih dahulu menanam tanaman yang cocok sebagai makanan lebah kelanceng. Lebah kelanceng akan mencari makanan sendiri pada siang hari dan akan kembali pada sarang pada malam hari. Tidak perlu repot, bukan? Ketiga, pembuatan kandang lebah. Keuntungan budidaya lebah kelanceng salah satunya adalah kandang atau stupnya yang sederhana. Bisa dibuat dari papan kayu. Stup atau kotak sarang koloni lebah kelanceng ini biasanya berukuran panjang 30 cm, lebar 15 cm, dan tingginya 10 cm. Kotak ini juga harus dilengkapi dengan lubang seukuran jari untuk keluar masuk lebah pekerja. Antar ruang dihubungkan dengan lubang dan dinding pada ruang telur serta ratu. Dilubangi untuk jalan keluar masuknya lebah pekerja. Keempat, proses pembibitan. Mencari koloni lebah kelanceng dari alam untuk kemudian diambil dan dipindahkan ke stup yang sudah dipersiapkan. Koloni lebah kelanceng yang ada di alam biasanya bersarang di pohon bambu atau di pepohonan yang sudah lapuk. Saat memindahkan koloni lebah kelanceng ke dalam stup juga harus hati-hati.
lebah ratu harus tetap hidup. Pemindahan dilakukan dengan membelah kayu atau bambu tempat mereka bersarang. Setelah itu, ambil koloni tawon dengan sendok, pindahkan ke dalam sarang baru. Telur beserta ratu ditempatkan dalam satu kotak, sementara bipolen, madu, dan cadangan makanan dipisah di ruang lain. Pemisahan dilakukan agar saat panen madu, pasukan dan ratu lebah tidak terganggu. Pemindahan sebaiknya dilakukan sore hari, karena lebah yang berhamburan akan cepat masuk kandang. Setelah dipindah, olesi lubang keluar masuk dengan bipolen untuk menarik lebah cepat masuk sarang. Kunci utama adalah ratu. Jika ratu ada dalam sarang, lebah pasti akan datang. Jika Anda menganggap cara budidaya lebah kelanceng yang aman untuk pemula seperti di atas terlalu sulit dan ribet, maka Anda bisa membeli saja koloni lebah kelanceng yang akan Anda budidayakan. Saat ini, koperasi dan perusahaan penyedia bibit atau koloni lebah kelanceng sudah banyak berkembang. Biasanya menggunakan sistem kerjasama bagi hasil. Namun demikian, sebelum bekerja sama dengan koperasi atau perusahaan tertentu, Anda juga harus tahu betul riwayat dan rekam jejaknya. Jangan sampai Anda terjerat penipuan yang berkedok usaha budidaya lebah kelanceng. Kelima, proses masa panen. Masa panen madu kelanceng yaitu 3 hingga 4 bulan. Dalam usaha madu kelanceng ini, Anda bisa menjual madunya dan juga bisa menjual bibit lebah ini. Cukup menguntungkan bukan? Tapi perlu diingat, untuk menghasilkan keuntungan dari lebah kelanceng tentu saja dibutuhkan ketekunan dan kecermatan Anda dalam menjalankan bisnis ini. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton. Semoga video kami menginspirasi.